Insan-insan mulia Pama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الحاضرين jamaah salat Jumat azzakumullah. Pada kesempatan Jumat hari ini kita hendak mentadabburi firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Furqan pada ayat ke-63 dan juga ayat ke-64, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang maha luas rahmatnya. Yang dimaksud dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala di sini adalah hamba-hamba Allah dari tinjauan syar'i, yaitu mereka hamba-hamba yang tunduk taat akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena hamba Allah itu ada dua macam. Yang pertama, hamba Allah dalam tinjauan syar'i, yaitu mereka yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah hamba Allah dari tinjauan kauni, bahwa mereka diciptakan, mereka diberi rizki, mereka diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi belum tentu mereka taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, apabila ada orang yang bertanya, apakah Fir'aun hamba Allah? Ya, tapi dari tinjauan kauni, dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun dia bukan hamba Allah dari tinjauan syar'i, yang berarti dia adalah hamba yang tunduk lagi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud di dalam ayat ini, ibadur rahman adalah hamba Allah Subhanahu wa taala secara syar'i yang tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas mengapa disebut di dalam ayat ke-63 ini permulaannya dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman, tetapi tidak menggunakan nama Allah wa ibadullah? Ini sekaligus hendak menunjukkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala begitu luas rahmatnya. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat rahmah, kasih sayang kepada hamba-hambanya, terlebih lagi kepada mereka hamba-hamba Allah yang tunduk dan taat kepadanya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan di antara kriteria dan ciri-ciri hamba Allah yang taat, yang tunduk, yang selalu Allah limpahkan rahmah dan kasih sayangnya kepada hamba tersebut. Yang pertama adalah alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, yaitu mereka yang berjalan di muka bumi dengan penuh rendah hati, tawadhu, tidak disertai dengan kesombongan, tidak disertai dengan kecongkakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim,
ma tawadha'a 'abdun illa rafa'ahu Allah. Tidaklah seorang hamba dia merendah hatinya, tidak merasa sombong dan congkak, melainkan Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya. Sebaliknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjelaskan apa itu kesombongan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran, memandang rendah manusia. Maka orang-orang yang seringkali menolak kebenaran, memandang rendah orang-orang yang membawa kebenaran, hakikatnya dia adalah orang yang sombong. Maka penentang para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam ajma'in, mereka itu adalah orang-orang yang sombong. Mereka yang kemudian memandang rendah orang lain, entah karena perbedaan harta, strata sosial, ataupun semisalnya, atau merasa bahwa dia mampu melakukan sesuatu itu dengan kekuatannya sendiri, maka hakikatnya ini adalah orang yang sombong lagi congkak. Perhatikan Qarun, ketika ditanya kepada Qarun, dari mana engkau mendapatkan begitu banyak harta yang berlimpah ini wahai Qarun? Innama utituhu ala ilmin indi. Qarun menjawab, aku mendapatkan semua ini karena aku memiliki ilmu, karena aku adalah orang yang hebat, karena aku adalah orang cerdik, karena aku adalah orang yang pandai, karena aku adalah orang yang pintar, karena aku adalah orang yang cerdas, dan seterusnya. Ia sandarkan segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya pada dirinya sendiri. Maka Allah Subhanahu wa taala benamkan istananya Qarun, bahkan termasuk Qarun pun ikut dibenamkan ke dalam bumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah dampak keburukan dari orang-orang yang merasa sombong, yang merasa bahwa segala sesuatu yang dia raih itu dapat dia raih dengan kekuatan kemampuan dirinya sendiri, tidak menyandarkannya kepada Allah Rabbul Alamin. Wa ma bikum min ni'matin famin Allah. Padahal tidak ada satu nikmat pun yang paling kecil sekalipun ada pada diri kita, kecuali itu pasti datang dari Allah Rabbul Alamin. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kriteria yang selanjutnya, yang kedua. Apabila orang-orang yang bodoh mencelanya, mencacinya, qalu salama, dia tidak mau meresponnya. Dia hanya mengatakan, semoga kita semua diberikan keselamatan. Ini artinya diantara maknanya bahwa tidak setiap perihal perkataan harus direspon semuanya. Terlebih lagi dari orang-orang yang tidak memiliki ilmu atau tidak mengetahui, apalagi urusan ilmu syar'i. Tidak setiap perkataan buruk kita respon, kita klarifikasi, kita harus, tidak setiap. Karena apalagi itu perkataan-perkataan dari orang-orang yang buruk, kecuali memang itu terkait dengan hal-hal yang sangat penting dan genting, dan yang menyampaikan serta yang membantahnya dengan cara yang terbaik, dan juga orang itu memiliki kapasitas yang memang sesuai dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Atau dengan kata lain, tidak usah kita membalas keburukan dengan keburukan lagi. Tidak usah kita membalas cacian dengan cacian yang serupa. Kalau begitu, apa bedanya kita dengan mereka yang melakukan perbuatan yang seperti itu? Karena di antara makna al-jahil, orang yang bodoh itu bukan berarti nggak punya ilmu. Di antara makna al-jahil adalah orang itu bisa jadi memiliki ilmu, tetapi dia selalu mengikuti hawa nafsunya. Dia mengikuti apa yang dia suka. Dia lampiaskan apa yang dia mau lampiaskan. Dia tidak perhitungkan, dia tidak pikirkan, dia tidak renungkan terlebih dahulu. Tetapi dia berbicara, baru kemudian menyesal kemudian. Para ulama menyebut ini pun termasuk kriteria al-jahilun. Kendati pun dia berilmu, kendati pun dia memiliki wawasan yang luas, bahkan mungkin bisa jadi dia memiliki ilmu yang banyak, gelar akademik yang banyak juga sekalipun. Ketika dia tidak bisa mengendalikan dirinya, maka jatuh kedudukannya seperti orang-orang yang tidak berilmu atau disebut dengan al-jahilun. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyir rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat azzakumullah. Lalu kemudian di ayat ke-64 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kriteria selanjutnya dari kriteria-kriteria ibadur rahman,
yaitu alladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Mereka adalah orang-orang yang di malam hari mereka sujud, mereka berdiri. Yang dimaksud adalah menunaikan salat karena Rabb mereka, karena Allah Rabbul Alamin. Ini adalah merupakan salah satu bukti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari. Oleh karena itu, satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam hatta tatafattarat qadamah, sampai kaki beliau sallallahu alaihi wasallam pecah-pecah. Bertanya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, "Kenapa Anda melakukan hal ini wahai Rasul? Sedangkan engkau adalah orang yang telah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala yang terdahulu dan yang akan datang." Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura?" Tak bolehkah aku, tidakkah aku menyukai kalau seandainya aku termasuk ke dalam hamba-hamba yang banyak bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin. Perhatikan saudaraku kaum muslimin jamaah Jumat, azzakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyandarkan segala keberhasilan, kesuksesan yang beliau raih kepada diri beliau sallallahu alaihi wasallam sendiri, tidak. Beliau tetap banyak bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin. Beliau tetap menunaikan apa yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala, yang itu menjadi yang semestinya ditunaikan oleh setiap kita kepada Allah Rabbul Alamin. Bersyukur kepada Allah, diberikan berbagai macam kenikmatan, kesuksesan, keberhasilan, tidak lantas kemudian lupa, apalagi kemudian menyebabkan kita lalai dari menunaikan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Rabbul Alamin. Oleh karena itu tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, tak bolehkah aku menjadi hamba yang banyak bersyukur, bukan hanya sekedar bersyukur, syakura, banyak bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin. Yang dengan begitu maka sebagaimana kita ketahui, Allah Rabbul Alamin akan menambahkan berbagai macam kenikmatan kepada kita. Baik itu nikmat terkait urusan dunia, nikmat duniawiyah, terlebih lagi nikmat diniyah, nikmat terkait dengan agama. Tentu sama-sama kita menginginkan kebaikan, kehidupan di dunia, terlebih lagi di akhirat. Tidak ada jalan yang utama untuk menuju kepada kebaikan di dunia dan di akhirat, di antaranya adalah dengan bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin. Salah satu bentuk bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin, bahkan ini termasuk bagian yang hampir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus lakukan, qiyamul lail, salat di malam hari. Itulah ciri-ciri, di antara ciri-ciri dan kriteria hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu di antaranya walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Di malam hari mereka sujud, mereka salat, mereka beribadah kepada Rabb, kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan perlu kita ketahui jamaah, a'azzakumullah, dengan sebab itu juga kaum muslimin menjadi kaum yang mulia di mata dunia. Sehingga pernah satu ketika seorang panglima Romawi mengutus telik sandi mata-mata untuk mengawasi bagaimana keadaan pasukan kaum muslimin yang hendak mereka hadapi. Setelah telik sandi itu kembali melaporkan bahwa mereka adalah orang-orang yang di malam hari mereka orang-orang yang salat, berdiri lama beribadah kepada Allah Rabbul Alamin. Di siang hari mereka seperti singa di medan perang. Panglima Romawi itu pun katakan, kalau begitu mereka adalah kaum yang tidak bisa dikalahkan. Perhatikan, sampai musuh pun tetap memberikan apresiasi penghormatan kepada kaum muslimin, padahal mereka adalah musuh kaum muslimin pada saat itu. Ini artinya bahwa begitu besar sekali faedah manfaat seseorang mengerjakan ibadah di malam hari, salat malam, yang itu akan mendatangkan berbagai macam manfaat faedah, termasuk menunjukkan bahwa kita adalah hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin. Ditambah lagi rasa sedih, rasa duka yang kita alami dari berbagai macam kesulitan yang kita hadapi pada kehidupan kita akan menjadi terasa ringan
Karena dengan salat malam kita mengadukan segala urusan kita kepada Allah Rabbul Alamin. Kita meminta dengan berbagai macam permintaan yang Allah Rabbul Alamin akan mengijabah, karena itu adalah waktu-waktu yang sangat diijabah doa oleh Allah Rabbul Alamin. Semoga Allah Rabbul Alamin menjaga diri kita, keluarga kita, seluruh kaum muslimin, dan juga semua rekan-rekan kita yang sedang dalam aktivitas tugas kerja mereka di site dan di tempat yang lain pun. Semoga kita semua dijaga, dilindungi, baik fisik kita, zahir kita, batin kita, terutama agama kita. Dan semoga Allah Rabbul Alamin menjadikan negeri kita negeri yang penuh dengan kebaikan dan keberkahan, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansuril islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'at al musyrikin, dammir diyarahum, shattid shamlahum, dha'if quwwatahum, zalzil aqdamahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma 'alaika bil yahud, Allahumma shdud wat'atka 'alal yahud, Allahumma 'adzibhum 'adzaban kabira wansuril muslimina warhamhum rahmatan 'azimah birahmatika ya arhamar rahimin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wa aqimus salah.